Kembali ditemukan salah satu penyebab banjir keberadaan jembatan rendah di aliran Kali Cijambe dan juga tumpukan sampah menyumbat di sekitar jembatan Jabir Kali Jambe menyebabkan banjir di pemukiman warga. Ikannya gede-gede, waduh ikan lele. Ikan lele, ikan paus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pindah Motor. Nah, saat ini saya sedang berada di jembatan Jabir ya. Ini jembatannya berada di atas aliran dari Kali Cijambe guys ya. Nah, kita akan lihat katanya di aliran Kali Cijambe ini ada titik sumbatan ya. Titik sumbatan seperti gorong-gorong ataupun jembatan yang katanya berdasarkan informasi dari warga itu menyumbat jalan air yang mengalir dari hulu ke hilir Kali Cijambe ya. Yang mana hilirnya ini merupakan aliran dari Kali Cibl. Nah, sebelumnya kita lihat dulu kondisi dari aliran Kali Jambe ya. Nah, ini di sekitar jembatan Jabir, ternyata di sini banyak sekali tumpukan sampah ya. Tumpukan sampah yang bermacam-macam jenisnya, mulai dari sampah plastik dan juga batang pohon pisang guys ya. Nah, ini batang pohon pisangnya apakah memang secara alami ya ini rubuh lalu jatuh ke aliran kali atau sengaja ditebang dan dibuang ke aliran Kali Cijambe ya. Ini membuat jalan air menjadi terhambat di titik ini guys ya, di sekitar area jembatan Jabir sampai penuh ya sampahnya ya. Sampah kayu juga ada di sana tuh ya. Air dari Kali Cijambe juga sepertinya sedang meluap ya. Nah, sebagian di sana sudah merendam beberapa rumah yang ada di sana juga terendam tuh ya. Nanti kita akan lihat ya ke arah hilir dari jembatan, ke arah hilir dari Kali Cijambe ya. Katanya ada sumbatan di sana sebelum menuju ke aliran dari Kali Cibl guys. Dan Sunardi Saputra Jaya, Warga dari Pulau Puter ya Pak ya? Kampung Pulau Puter, RT 01 RW 01, Desa Srimahi, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pak, saya dapat informasi nih dari banyak warga dan juga netizen. Infonya itu Kali Jambe yang berhilir di Kali Cibel itu sering kali meluap Pak. Nah, itu kira-kira apa penyebabnya salah satunya Pak? Betul, sering meluap ini di bulan ini gitu. Terakhir meluap itu kan tahun 2021 yang banjir 5 tahunan. Nah, per Januari ini kita sudah mengalami banjir 3 kali. Ya, per Januari ini. Kalau kurang lebih sih per 2 minggu ini 10 hari sini gitu. Salah satu penyebab sih ya debit airnya besar dari atas, normalisasi di atas besar-besaran, tapi di sini ada sasak kuning nih, kecil, dibilang gorong-gorong, ini sasak gitu ya. Ini secara tidak langsung ini mengambat ya, karena dari sana sudah dinormalisasi kalinya atau sungainya, di hilir juga sudah besar di kolong tol, tetapi sini ada peninggalan sasak ya Kong ya, peninggalan sasak ya dari pembangunan tol. Karena dari dulu kata Kong ya Kong, sejarahnya sini memang tidak ada sasak ya, betul? Nggak ada sasak. Artinya ada penyempitan lebar aliran dari Kali Cijambe Bang. Betul, Kali Jambe sangat lebar dan dalam juga, tapi ininya ya bisa dilihat hanya berapa meter, 1, 2, 3 ya. Nah, ini adanya jembatan ini tahun berapa? Pas tol ini dibangun. Nah, saya nggak begitu apa kalau tol dibangunnya. Intinya pas ini untuk penyeberangan material-material tol. Nah, berarti kondisinya sama seperti yang ada di Kali Sepak ya. Betul. Nah, kalau yang di Kali Sepak itu pihak tol sebenarnya sudah mau membongkar, cuma kan dibutuhkan oleh warga yang merupakan petani Bang. Ya. Makanya nggak dibongkar waktu itu ya. Kalau ini kondisinya seperti apa nih? Kalau ini sih bebas. Betul, salah satunya untuk akses petani juga ya. Bebas ini. Petani, peternak ada gitu. Tapi nggak apa namanya, dia tetap buat warga juga ada yang kerja di sana ya, karena kan ada sawah situ, ada kebun, ada sini kebo masih banyak, domba juga gitu. Kalau harapan saya sih ini dibongkar dan dibuat sasak juga untuk warga untuk beraktivitas gitu. Karena biar tidak merugikan satu sama lain gitu. Karena yang berdampak ini bukan warga Kampung Pulau Puter doang, tetapi di perumahan Panorama di desa Jejalen Jaya. Beberapa perumahan lah ya. Itu lebih parah kalau banjir dibanding kita gitu. Saya 3 kali banjiran ini, alhamdulillah
air masuk rumah 3 kali gitu. Alhamdulillah Bang. Berkah insya Allah banjirnya. Nah, Cuma berarti ini ya, ini untuk penggantinya jembatan melengkung, ini untuk akses pejalan kaki aja atau gimana nih? ya minimal ya kendaraan roda 2 lah bisa gitu. Karena memang ACC ini buat kendaraan roda 2, kalau 4 nggak bisa gitu. Memang sana juga udah agak rusak. Di ujung sana kan yang sampah viral Pak. Gitu. Dan juga saya dengar katanya jalan ini akan mau dihidupkan kembali. Jalan baru lah alternatif dari Pulau Puter ke Kampung Buok Sumberjaya, infonya. Tapi detailnya saya juga nggak begitu paham karena memang posisi tanahnya nih tanah ya pinggir tol semuanya atau tanah irigasi samping CBL. Gitu. Berarti Ya, karena harapan saya para pimpinan yang di atas silakan cari solusi yang terbaik aja untuk warga kita ya, yang kebanjiran dan yang untuk petani juga gitu. Mungkin jangka pendeknya bisa dibongkar, jangka panjangnya bisa ada solusinya di kedua belah pihak gitu. Nah, berarti ini karena ada momennya katanya mau dihidupkan kembali jalannya, ya mudah-mudahan sekalian jembatannya dirubah konstruksinya supaya tidak menghambat jalan air gitu Pak ya. Betul ya, kalau bisa ya sesuai lebar kalinya ini gitu. Lebar kalinya jangan Lebar. dipersempit gitu ya. Termasuk ketinggiannya Pak, kalau saya lihat ini Betul. ya terlalu rendah ya Pak ya. Terlalu rendah. Ini air kondisi udah surut aja masih hampir mepet nih Ya. ke badan jembatan. Ya, agak mepet memang agak turun gitu. Kalau bisa yang Iya. melengkung gitu. Karena Iya. tadi hujan dari jam 2 memang nggak terlalu besar sih. Jadi makanya ini di jalan tadi sudah yang jalan utama Jalan Jaya Pulau Puter itu tadi udah mau naik lagi. Tapi karena debit air dari atas dikit jadinya sudah turun gitu. Sekali lagi Pak, mohon harapan Bapak dengan untuk besoknya tentang mengenai jembatan ini untuk para petinggi baik dari Kades, Camat, Pak Bupati atau mungkin Pak Gubernur Kang Deddy Mulyadi. Sekali lagi mohon maaf. Harapannya Ya harapannya kalau bisa secepatnya dibongkar dan tetapi setelah dibongkar dibangunkan, dibuatkan akses untuk para warga untuk aktivitas ya, dari petani, peternak dan lain sebagainya gitu. tanpa mengesampingkan asas manfaat dari jembatan, tapi juga tetap berprinsip bahwa jembatan ini tidak menghalangi aliran air yang justru mengakibatkan banjir Pak ya. Iya betul. Oke. Dah. Oke, terima kasih Pak ya, semoga segera bisa ditindaklanjuti Pak. Amin amin. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Sekarang kita sudah berada di bagian hilir dari Kali Jambe ya. Nah, di sana sudah ada penampakan satu jembatan besi ya di aliran dari Kali Jambe. Dan informasinya dari warga ini aliran Kali Jambe menyempit guys ya karena adanya jembatan besi ini ya. Ini bekas pembangunan proyek tol ya. Proyek tolnya sudah selesai, sudah dioperasikan tolnya, tapi jembatannya tidak diangkat. Itu informasinya sebelumnya memang sudah mau diangkat guys. Ketika proyek tolnya sudah selesai mau diangkat, tapi tidak jadi diangkat ya karena ada permintaan dari beberapa warga yang masih ingin menggunakan jembatan ini untuk akses ya. Tetapi ada sebagian warga juga yang meminta jembatan ini dibongkar karena posisinya sangat rendah sekali ya. Kalian bisa lihat sendiri itu ketika debit air Kali Jambe meningkat, bagian bawah jembatannya sejajar dengan permukaan air dari Kali Jambe ya. Nah, selain itu terjadi penyempitan lebar aliran Kali Jambe juga ya karena adanya bangunan jembatan besi ini ya. Jadi menyempit harusnya dari sini nih ya, tapi di sini ada timbunan tanah dan juga beton ya untuk penyangga dari bangunan jembatan besinya ya. Warga meminta jembatannya dibongkar dan diganti ya, kalau memang masih dipergunakan diganti jembatannya lebih tinggi ataupun jembatannya melengkung seperti itu guys ya. Itu ke bagian hilir dari Kali Jambe. Di sana sudah bertemu dengan aliran dari Kali CBL. Dari Kali CBL debitnya juga meningkat, di beberapa titik sudah meluap, apalagi di bagian hilir Kali CBL di Kampung Sembilangan itu sudah banyak yang kebanjiran ya. Ini di sekitar kolong jalan tol CC Cibitung Cilincing. Ada beberapa warga juga yang sedang menangkap ikan ya. Biasanya kalau debit air kali sedang meluap ini ikan banyak
karena ada beberapa kolam juga biasanya yang jebol terendam banjir. Banyak ikannya nih ya. Aku mau lihat. Ikannya gede-gede. Waduh, ikan lele. Ikan lele. Ikan paus. Ini kagak pada sekolah? Kagak masuk siang, Bang. Oh, masuk siang. Kirain di libur. Nah, emak-emak pagi-pagi pada nangkep ikan, pada nganco bahasanya di sini, guys. Ada 1, 2, di sana ada lagi. Nah, di sini juga ada lagi ya. Jadi gitu ya. Jadi kita berdasarkan laporan warga ya. Ini mengeluhkan terkait adanya jembatan besi di aliran Kali Cibel, di bagian di aliran Kali Jambe ya, kita ralat ya, di aliran Kali Jambe yang merupakan hilirnya ya, itu pertemuan dengan Kali Cibel. Nah, di sini sebenarnya sudah jarang pemukiman, guys, karena ini jalan ini sebelumnya dipergunakan untuk pekerjaan proyek pembangunan tol ya. Dan di sana tinggal ada 1 bangunan, katanya ada 1 bangunan lagi yang menggunakan jembatan ini sebagai akses, guys. Kesananya itu sudah tidak ada bangunan ya, paling ada perkebunan, pertanian ya. Nah, itu warga juga sudah mengikhlaskan jika nantinya jembatan ini dibongkar. Yang penting ada jembatan pengganti ya untuk pejalan kaki terutama ya, supaya tetap bisa menyeberangi Kali Jambe ini. Warga sadar ya dampaknya ya, karena bisa menyebabkan banjir kalau aliran kalinya itu dipersempit ya, guys ya. Kalian bisa lihat sendiri, di situ lebar ya, di sininya lebar, di sininya nyempit ya, di sininya nyempit. Semoga ada solusi ya, nggak perlu harus Bapak KDM lah ya. Kemarin Bapak KDM udah merespon gorong-gorong Kali Sepak ya. Mudah-mudahan jembatan ini bisa direspon oleh Bapak Bupati Bekasi ya, Pak PLT Bupati Bekasi segera merespon terkait adanya jembatan ini ya, dan bisa dilakukan action atau tindakan nyata seperti Bapak KDM kemarin yang di Kali Sepak, gorong-gorong Kali Sepak. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.